Ya, pas ya di garis ini ya? Benar ke bawah ya, di garis cupnya paling bawah. Ya, nah kemudian turunnya sampai support sebelumnya aja. Ya, support sebelumnya aja ya. Nah, untuk stop loss-nya nih ya, stop loss-nya tuh di atas handle ya? Ya, di atas handle. Nggak usah jauh-jauh. Nah, di situ aja ya. Nah, sekarang kita ukur aja. Ini kan kita mau nge-short. Ya. Kita open di sini aja deh ya, kalau udah konfirmasi. Untuk SLS 1,50% dan TP-nya 3. Cengli ya. Wah, kalau kata Cici Crypto mah Cengli ya. Cengli ya. Cincai Cengli cuan. Ya. Yes, Cincai Cengli cuan. Ngomong-ngomong tadi kan kalau misalkan udah konfirmasi nih, nah nunggu konfirmasinya itu gimana tuh nunggu konfirmasinya? Nunggu konfirmasinya sampai candle-nya ini ya. Harganya ini break. Ya, harganya ini break di break ke bawah ya, break ke bawah close body candle ya. Iya, close body candle. Break support itu ya, break di Iya, break dari apa tadi namanya? Gagalnya ya, candle. Kalau harganya itu udah break dari handle ya, handle yang bawah itu. Ini ya, dari sini. Biasanya ini disebut sama orang sebagai trending support dari pattern. Ya, karena ini kan seperti menggambarkan trendline juga ya. Disebutnya trending support dari patternnya ya. Ketika dia udah break dari trending support patternnya ya. Nah, kalau orang sebut tuh break pattern kan bisa atas bisa bawah. Yeah. Ya. Nah, tapi kalau ini lebih spesifik aja ya. Break trending support dari patternnya atau dari handle ya. Itu baru teman-teman open short ya. Open short, jangan lupa pasang TPS ya. TP ya. Tapi baik lagi kalau misalnya mau ambil aman ya tunggu tembus ini udah pasti turun sih. Iya, tembus daerah cupnya sini ya. Tembus yang 41 berapa tuh? 41624 ya? Iya, sini betul. Oke. Nah, tadi kan ngomongin trending support tuh. Apa sih bedanya trending support sama support biasa? Nah, jadi ada bedanya nih ya. Kan support itu kan titik pemantulan bawah ya. Kalau resistance itu titik pemantulan atas ya, kayak lantai dan atap. Nah, kalau trending support dan trending resistance ini dipakai dalam trend. Kan kalau trend kan begini ya. Nah, begini, ada yang begini juga nih ya. Ya begitulah ya. Yang begini ya. Nah, kalau trending support dan trending resistance ini digunakan biasanya dalam trend. Jadi kalau kita gambar tren kan naik nih ya. Coba di situ deh digambarin deh, itu kan lagi ada tren naik tuh sebelumnya. Oke, ini kita pakai ini aja nih. Nah, iya pakai itu. Ya, pakai itu aja. Oke. Nah, jadi bagian atas nih ya. Kita tarik. Nah, ini adalah trending resistance-nya. Kan resistance itu ada di atas, support ada di bawah. Itu as always ya, selalu. Iya, selalu. Cangkirnya ke bawah. Ya, cangkirnya jangan dibawa pulang, mamangnya nyari ntar. Nah, kalau tren kan kita bikinnya begini ya, narik ya. Nah, support itu pemantulan bawah, resistance pemantulan atas. Ya, jadi atap dan lantai sama ya. Dalam support resistance itu juga ada. Kalau teman-teman perhatikan pasti di trendline ini ya, harga itu mantul dari trendline ke trendline ya. Ini contohnya itu ya. Dari trending resist ya, mantul ke trending support, dari trending support ke trending resist lagi. Begitupun ya, seterusnya sama ya. Jadi kalau untuk trendline ya biasanya emang disebut sebagai trending support dan trending resistance gitu. Oke. Support dan resistance itu cuma pemantulan biasa aja. Kalau itu kan itu yang di ini kan berarti patternnya lagi naik ya. Trendnya lagi naik nih. Tren naik, tapi itu di yang kedua, pemantulan kedua tuh si higher low-nya tuh nggak nyampe ke si trending support, itu nggak ada masalah kah atau memangnya harus nyampe tuh si higher low? Lebih detail lagi, ini sebenarnya ada apa bro? Bisa dibagi 3 ya? Bisa dibagi 3. Sedikit lagi nih. Oh masih sedikit lagi ya? Coba agak di zoom. Nah. Oke. Sebutannya apa nih? Mini trendline. Sebutannya mini trendline. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini dari kita sebutnya di sini karena harga lagi di sini ya, ini trending support. Mantul karena trending resistance,
turun lagi, trending supportnya ditembus, ngejar trending support berikutnya. Ya naik, trending resist ditembus ke trending resist berikutnya. Tapi nggak setiap trend line itu pasti ada mini trendnya. Ya, biasanya itu jarang ada. Tapi kalau dilihat baik-baik, kadang suka ada gitu ya, biasanya di tengah. Dan biasanya itu cuma jadi 3 garis trend line ya, nggak bisa lebih. Ya, cuma 3 ya teman-teman ya. Gitu guys. Buat Karut sama Kak Juika udah ngerti belum atau masih ada yang bingung nih? Kalau bingung mungkin bisa dijelasin ulang sama adik-adik ganteng ini. Kalau misalnya mau beli NFT juga nanya ke Cici Crypto, boleh juga. Ya. Boleh. Gozali. Cukup jelas ya, Kak Juika cukup jelas. Karutnya mungkin sedang AFK ya. Oke, tidak masalah. Oke, jadi untuk Bitcoin mungkin kita kasih analisa tipis-tipis tadi ya. Itu bakal turun lagi, tapi kita nunggu konfirmasinya lagi ya. Karena ini di H1 bisa jadi pasti besok sih. Besok ya, bisa subuh ya. Subuh ya. Nah, kenapa kita analisanya di H1? Kenapa nggak di time frame lebih kecil? Kan kita bisa lebih cepat dapat cuan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, di sini kita lebih enak gitu. Jadi analisa pasang TPSL tidur nyenyak gitu. Iya, tidur nyenyak ya. Kalau pendek-pendek kan deg-degan ya. Iya, pendek-pendek deg-degan bisa kita perhatiin. Kalau nggak bentar-bentar buka tradingan gitu ya. Nah, di sini lebih aman dan biasanya saya pakai di sini juga cuan. Nah, jadi kalau di sini juga teman-teman nggak perlu pakai leverage gede-gede juga ya. Cukup 20-50 oke. 50 maksimal lah ya. 50 maksimal, margin pasien ya. Sini udah oke banget sih kalau teman-teman mau analisa daily ya atau bilangnya swing trade ya. Swing trade teman-teman itu main di H1. Udah happy ending lah ya pokoknya. Iya, kalau Cici Crypto mah biasa mainnya di M1 dia, beda dia. Kita mah A1 aja. Ya, dia M1 ya. Untung bukan S1. S1 apa tuh? 1 second. Waduh. Tak. Ya, kalau misalnya kita langganan trading juga itu kebuka ya. Tiap detik kita cuan gitu ya. Wah. Ini dari Kak Ruth sudah jelas ini sambil nidurin ponakan. Waduh, sambil nidurin ponakan ya. Nih. Ngomong-ngomong tadi kan ngomongin apa tuh swing trade ya. Swing trade itu apa sih? Nah, gimana Bro? Oke, jadi swing trade itu sebenarnya biasanya kan itu harga bergeraknya kayak naik terus turun dikit naik lagi. Gitu kan? Iya pasti gitu kan. Nah, swing trade itu tuh maksudnya kita kayak entry menunggu momen swing gitu. Nah, ini biasanya digunakan pakai Fibonacci. Seperti contohnya ini nih. Ini kan lagi tren naik nih. Nah, itu adalah kalau kita entry dari sini, itu kita masuk ke kategori swing trade. Jadi kita nunggu pantulan bawah gitu. Per swing ya. Kali swing harga maksudnya sekali gerak. Jadi misalnya contoh gini, Ci, buy di sini, sell di sini gitu. Berarti enggak ini ya, enggak ngefek sama dia berapa lama bukannya. Misalkan ada kalau day trade kan di hari itu udah pasti ke close kayak gitu-gitu. Kalau scalping kan dia yang mainnya cepat kayak gitu. Kalau swing trade pas sebenarnya enggak. Itu berarti bisa dibilang long term juga sih ya. Karena kan dia ngikutin apa ya ngikutin swing harga. Berarti kalau misalkan mau nge-swing ini di H1 dia kalau misalkan swing kayak gitu nggak bisa di time frame kecil ya kalau misalkan bisa. Biasanya orang-orang tuh pada analisa di H4 H1 buat sikat masuk gitu. Kalau di H1 ini ngambil satu swing ya, kita buy di sini ya, sell di sini ya. Nah, ini kalau perjalanan ke sini ya, Cici Crypto ini bisa buy sell 100 kali nih. Iya betul. Deg-degannya berasa nih. 100 kali sih dah. Tung. Seru tau kayak gitu. Iya, deg-degan juga ya. Ngebatin belum tahu kan. Tapi berarti kalau misalkan dia swing trade itu dia nggak bisa pakai leverage gede kan? Leverage-nya mentok-mentok berapa sih? 50 biasa. Kalau swing trade itu leverage-nya kecil tapi marginnya digedein. Iya, marginnya digedein. I see. Kalau Cici mah marginnya lumayan, leverage-nya gede. Itu mah bukan lumayan ya. Marginnya emang gede, leverage-nya rata kanan. Ini kita udah analisa nih, kira-kira Cici Crypto ikut open nggak nih? Open nanti mau kita open sekarang. Kita pasang trigger. Ya? Kita pasang trigger aja ya. Kita pasang limit ya. Trigger. Waduh. Udah dulu. Kita ikut nih. 41969. Kita pasang 50 aja deh. 100 dong, masih. Waduh. Leverage-nya 50 aja ya, cukup ya. Short.
Nah, Fee-nya cuma 4,5 ya. Tadi kan marginnya 100, leverage 50, berarti trading volume-nya kita lihat dulu. 5.000. Oke. Nah, nih kita udah buka nih Cici Crypto ikut open kan nih? Ikut coba ya, Cici open ya. Nah, pamerin Nanti dong dia kalau udah. opennya itu kan trigger. Oh, maunya langsung now ya? Kayaknya ini udah nyolong duluan nih, nyolong start nih. Apa Cici Crypto nyolong buy dulu ya? Wah, curiga gitu ya. Itu kan nyolong naik dulu lah, naik dulu nanti baru pas sudah dipucuk. Ternyata nih nggak naik nih, ternyata abis ini langsung break. Turun nih ya. Tapi biasanya kalau misalkan Cici udah ngelimit di bawah, mau naik kan, tiba-tiba pas lagi lihat lagi, wah ketinggalan kereta nih, Cici langsung buy aja sih sekarang. Udah ketinggalan kereta, bener ya, kan? Pas udah nge-buy, nyampe tuh TP gitu, daripada nggak kena nyesel gitu. Kalau kita ya udah udah lah, nunggu aja ini konfirmasi ya udah. Beda orang, beda karakter. Iya betul. Kalau udah expert mah beda. Udah expert mah beda. Iya, nggak gitu juga sih. Itu kalau misalkan lagi banyak waktu luang, kalau misalkan banyak waktu luang yang liatin market kayak gitu enak tuh scalping tek. Kalau misalkan yang kayak banyak kerjaan gitu, sebenarnya Cici juga bukannya nggak ada kerjaan sih, cuman kalau misalkan paling enak sih sebenarnya ngelimit. Paling enak sebenarnya ngelimit emang. Jadi buka chart, ngelihat sebentar 5 menit udah tutup lagi. Ngeliat sebentar, tutup lagi, ngeliat sebentar, tutup lagi, biasanya gitu. Tapi lebih sering di scalping atau di pasang trigger nih, Ci? Udah nge-trigger nih, abis itu scalping. Waduh, iya kayak gitu. Bener. Ke-trigger dulu nih, aduh gak kena, udah langsung buy now aja gitu. Atau nggak sell now, long atau nggak. Semuanya tuh dijajal gitu, udah di limit nih kan, udah di limit udah sini nih limit mantul, nah sini trigger lagi nih. Bener. Lagi nah pas OTW ke sini tuh di scalpingin aja udah. Jadi kalau misalkan udah TP itu ngelimit lagi, SL-nya di trigger kayak gitu-gitu aja terus. Ada pertanyaan nih dari Burut Carmila. Solusi saat OP long ternyata market balik. Market balik ya. Iya. Kita close, kita tunggu konfirmasi lain. Pasti market itu misalnya berbalik arah nih. Harusnya kita prediksi dari support bakal kena resistance, tapi ternyata di tengah perjalanan market turun. Kalau misalnya supportnya ini di break, kita open short. Pokoknya kalau sudah salah, udah buang aja gitu ya? Iya salah, buang aja. Ya, jangan ditahan. Tapi kan sebenarnya kan dari awal udah pasang SL dong. Jadi kalau misalkan memangnya dari awal udah pasang SL, udah tahu lah kira-kira maksimal risk kita berapa gitu. Maksimal loss kita berapa. Jadi sebenarnya gak usah di close ya, mendingan tunggu kena SL aja gitu ya. Iya, tapi kalau emang udah prediksi close aja dulu. Iya sih. Baik lagi ya. Karena mainnya di light kan, kecuali mainnya di perpetual. Kalau perpetual balik arah ya di cut. Kalau enggak habis uangnya. Iya sih. Pengalaman pribadi. Oke, ini berarti BTC udah setuju ya Bertatri ya? Setuju. Dari Cici Crypto gimana? Setuju ya analisa seperti ini? Oke. Setuju. Kita intip satu market lagi kali ya? Iya, ini Bro Fernanda spesialis ETH. Wah, coba lihat. Intip ETH deh ya. Ethereum 1 juta blockchain. Yes, blockchain ya. Dengar ada yang mulai pindah blockchain ya? Apa tuh? Saya belum. Kalau nggak salah tuh ada market yang pindah blockchain dari ETH itu bikin blockchain sendiri. Koin apa tuh? Apa ya? Kalau nggak salah tuh buat di game sih. Buat di game berarti. Di game ya, di game NFT dia pindah blockchain. Ya. Nah, sekarang sejak NFT mulai rame ya, itu mulai banyak banget yang bikin blockchain sendiri. Ya apalagi kan berawal NFT berarti ya? Iya, tapi tetap sekarang blockchain paling gede itu blockchain Ethereum. Ya, walaupun Bitcoin itu harganya tinggi, blockchain Ethereum itu masih lebih banyak dipakai ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu juga ya, jadi blockchainnya si Bitcoin ini adalah SLP. Ripple. Ini H1. Di sini ada zona rejection ya. Iya. Dan di sini dia muncul. Oh, ini kayaknya sih kalau aman kita masih nunggu satu candle lagi, Ci. Soalnya kalau misalnya di sini, ini berhasil candle hijau, terus candle hijau lagi terbentuk 3 white soldier. Iya. Itu pasti confirm naik. Apa itu 3 white soldier? Oke,
kita bahas sedikit kali ya. Ini eksklusif buat teman-teman semuanya yang ada di Analisa sini. doge dong, abis ini analisa doge ya Karut. Mana Bro Fernanda? Oke, jadi candle tadi 3 watt soldier itu kita kayak namanya itu barisan tiga tentara putih ya, 3 tentara putih gitu. Ya, jadi melihat itu kasarnya ada 3 candle yang semua itu naik gitu, dan bentuknya tuh sama gitu. Maksudnya sama tuh bukan dalam satuan sentimeter gitu ya, bentuknya kayak body dan shadow-nya sama semua gitu. Nah itu kalau gitu kan berarti para sentimen pasar strongnya ke buy ya, bukan ke sell gitu. Misalkan ada koreksi. Ada koreksi satu candle baru naik lagi. Gitu cara baca. Dibacanya nggak ada tulisannya ya? Nggak ada tulisannya, cukup memahamin aja. Oke. Jadi habis ini kita analisa doge ya sesuai requestnya Karut. Oke. Mungkin ini kita selesain ETH dulu kali ya. Ini cup and handle tahu? Nah ini yang bisa. Tapi udah selesai. Kita bahas ya. Tapi udah selesai. Nih ya. Iya udah selesai ya. Ini kan handle-nya nih. Ini nih. Ini cup and handle tapi udah selesai. Dari sini ke atas sini. Di mana nih? Enggak, ke sini. Sini kan? Sini. Ya, tarik. Nah, ini handle-nya nih. Ini udah selesai nih. Nah, ini contoh yang tadi di BTC berarti ya? Iya, inverted cup and handle. Nah, ini udah selesai. Dia udah ngejar supportnya di area sini ya. Dia udah kuat banget, banyak rejection. Berarti ini cup and handle-nya cuma turun dikit doang ya? Enggak sebanyak BTC tadi. Berarti kalau ini sih lebih confirm kita pakai SNR aja sih. Iya. Paling mantul naik lagi sih. Mantul naik sampai sini lah kurang lebih. Soalnya dari BTC sendiri kan dia strong banget buat nge-short ya. Kalau sini paling koreksi dikit sampai area sini. Kita entry di sini, SL di bawah sini, TP di sini. Iya, kasar gininya entry dari sini ya. Iya. Closing body candle, SL-nya bisa. Waduh, mana nih? Bisa di bawah sini aja. Udah pasti aman. Nah, TP-nya di paling atas ya. TP-nya turunin dikit lebih aman ya. Sebenarnya harusnya bisa, sih ini bisa sih, udah aman sih. Kita entry aja kali bro ya. Kita entry aja. Langsung aja 50 aja. 100 dong. Tadi kita udah 100 bro. 100 lagi dong. Modalnya terbatas nih. Ya enggak apa-apa loh. Wah, ada si berantri udah 100 terus aja. Padahal akun saya nih ya. Enggak apa-apa kan masih jual. Amin. Ya. Oh, Cici Kripto nih udah senyum-senyum nih. Saya sudah entry nih, Ci. Ikut gak nih? Ini mah udah cuan nih. Udah cuan nih kayaknya pas ini. Ikut ah. Buat TPSL-nya mungkin saya setting di jangan nanti lah bro, jangan di close ya. Nanti saya setting sendiri lah ya. Pokoknya ini buat long saya udah kuat lah, udah setuju. Oke, coba kita lirik doge langsung. Doge. Oh doge. Itu tadi nge-short kan? Ngelong sih. Ngelong deh. Sebentar. Oh iya. Kalau hijau kan nih lumayan ya. Kalau udah di atas baru nge-short. Bukan dia emang gitu ya mainnya beda time frame sendiri. Iya mungkin kalau di M1 lagi turun Ci gitu ya. Iya bisa begitu ya. Wah ini doge ada apa nih? Ada Bang Elon kayak. Dari pattern gimana bertantri kira-kira? Ini channel pattern bukan sih? Kalau diperhatiin ya. Channel bukan? Si bertantri ini master of tech apa ya? Of pattern ya? Ya nggak bisa dibilang gitu juga sih. Falling wedge. Harusnya kalau falling wedge akan naik ya. Naik. Udah entry di situ sih. Aman sih. Entry. Gagal pun tinggal TP. Waduh. Sini. Di sini kan? Ya. Hasilnya nih. Pas di sini. Nah, udah aman ini. Kalau gagal kalau salah analisa minus langsung buang aja gitu ya. Nggak usah tahan panjang-panjang. Long. Nah, kan udah di break nih. Langsung ngelong nih ya. Cici ngelong aja. Ngelong bisa. Tapi biasa sih nunggu berapa menit lagi nih? Oh, masih ada waktu setengah jam lagi nih. Iya, Cici langsung open nih. Oh, mantap. Mantap, Ci. Kalau kita pakai kotak-kotak nih. Doge. Gimana? Average-nya berapa nih?
Average-nya berapa? 50. 50 dong. Oke. Bentar, ini akun yang mana ya? Pas. Pas ya. Turun sampai sini naik ke atas harusnya. Iya. Pas kan ya? Pas. Dari sini naik ke atas. Oh, masih ada satu lagi sebenarnya. Nah, bisa lah ya. 10% kecil. Tanya dapat nih. Oh iya, benar. Oke, udah confirm ini mah mau naik ya. Jadi mungkin kalau udah di break ya, break pattern tembus harga berapa nih ya? 1924 191 90 91 ya. Itu di break. Oh, gini biar kelihatan. Biar enak data juga. Nah, situ ya. Mungkin buat TP-nya kalau takut nggak kejemput karena ujung banget ya, turunin dikit lah ya. Kayaknya kebanyakan deh, Bro. Coba kita saja untuk. Oh, ini ambil kotak ini, Bro. Enggak, bentar dulu nih. Nah, ini SL yang merah harganya, TP-nya yang hijau, entry-nya yang abu-abu. Oh iya, boleh. Udah aman ya, jadi ya. Kita open lagi. Open lagi. Boleh deh. Aja, 50 aja ya. Ini mau usah macam-macam. Koin ngelawak soalnya. Berarti saya average 50 aja katakan. Oke, siap. Maksimal. Langsung long. Oke, oke, jadi mau naik ya. Fair ya. 50 langsung long. Coba kita cek pos kita. Wah, udah cuan nih. ETH kita udah cuan nih. Si kripto gimana? Udah cuan belum nih, Ci? ETH-nya? Tinggal nunggu trigger dari BTC. Di merah 0, tapi tadi kan telat masuk. Telat masuk apa kali? Wah, langsung hijau juga dogenya. Langsung hijau juga ya dogenya ya. Wah, pastinya bagus juga nih. Nah, ada hijau nih dua-duanya. Kelihatan nggak sih? Bentar. Iya, sedikit-sedikit ya, karena pakai virtual background. Ya, udah kelihatan ya. Aman. Ya itulah. Oke ya. Wah, kita udah analisa 3 nih teman-teman ya. Kita juga udah bahas-bahas nih, udah mau setengah 9 ya, udah mau 1 jam ya. Udah mau 1 jam. Masih 57 menit lah. Iya, udah mau 1 jam ya. Mungkin gimana nih Cici Kripto? Kita udah mau 1 jam nih. Sudahi saja kalau begitu. Cici juga udah open posisi. Oke, jadi gimana nih Fernanda ya? Kita udah mau di penghujung sebenarnya. Di ujung ya. Oke, jadi mungkin cukup sampai sini untuk out of topic ya. EMR apa ya? Out of topic berkedok EMA. Tapi tetap seru lah ya. Tetap seru lah ya. Kita berbincang-bincang sih, bahas market dan analisa bareng. Kita harus join bareng juga ya. Jadi mungkin teman-teman cukup sampai di sini untuk event kita kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah hadir dan masih dengan dengan event yang sama ya. Kayaknya kita teman-teman kalau deposit ya, jangan lupa ya, deposit menggunakan link referral Treasure ya, Treasure Strategi di BTR ya. Di BTR teman-teman bisa mendapatkan kaos eksklusif ya, ngomongnya sampai belepotan ya. Teman-teman bisa dapetin t-shirt eksklusif dari Treasure Strategi ya, t-shirt V2 ya. Ada penawaran lagi. Apa? Kalau misalnya open account sekarang, malam ini deh, malam ini ya akan dapat video call sama Cici Kripto. Oh gitu. Kenapa? Video call sama Cici Kripto ya. Tapi video call-nya lewat Zoom ya. Ya. With team. Ya. Ya, jadi begitu ya. Gimana lagi Bang Fernanda? Akan dapat mungkin kaos eksklusif dan 10 USDT kali ya. Iya, kita kasih lagi untuk malam ini. Ya, untuk malam ini ya. Malam ini ya, kita tunggu sampai jam 12 malam. Kalau nggak ada ya dapat kaos aja. Dapat kaos aja ya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan akses VIP. Jadi akses VIP-nya apa Bro Fernanda? Akses VIP itu adalah ada signal, premium signal ya. Terus dan konten yang hanya bisa diakses oleh member VIP. Nah, itu dia yang paling dibutuhkan umat-umat saat ini, teman-teman ya. Jadi adik-adik, adik-adik. Ya, adik-adik. Jangan adik-adik ya. Jadi teman-teman semua ya, jangan lupa langsung join daftar di BTR menggunakan link referral Treasure agar teman-teman semua bisa mendapatkan benefit yang ada di Treasure Strategi dan bisa selalu ketemu kita bertiga di sini, apalagi ada Cici Kripto setiap harinya yang akan menemani Anda, teman-teman ya. Jadi langsung aja teman-teman daftar sekarang juga. Malam ini kita tunggu sampai jam 12 malam ya untuk dapetin 10 USDT ya. Kalau untuk kaos ya malam ini besok pagi nggak apa-apa ya. Mungkin untuk linknya Cici bisa bacain sih
linknya? Oke, boleh bukanya di bit.ly/bityard/strip3shul. Ya. Mantap kali Kalau ya. ada di link deskripsi di bawah ini, asik. Oke, ada link di bawah ya, di bawah Iya, ya, di bawah di link ya. deskripsinya. Ada lah pokoknya nanti di bawah kita omongin aja sama editornya ya. Nah, buat teman-teman juga yang misalnya masih bingung untuk analisa gimana nih, atau misalnya bahas-bahas koin nih, kita harus tahu dari mana nih. Nah, teman-teman bisa langsung merapat ke YouTube-nya Trishul Strategy, teman-teman ya. Jangan lupa ketika teman-teman baru merapat yang belum subscribe, teman-teman subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar ketika kita punya video baru ya, teman-teman ya, teman-teman itu bisa langsung ternotifikasi dan nggak ketinggalan dan langsung nonton video terbaru kita. Ya, jika menurut teman-teman video kita ini bermanfaat dan mengedukasi teman-teman, teman-teman bisa hit tombol like di bawah. Dan jika menurut teman-teman video ini tidak beredukasi sama sekali dan tidak berbobot, teman-teman bisa hit tombol dislike di bawah ini. Tapi kalau bisa sih ya bantu like ya. Ya, bantu lah. Dan jangan lupa komen yang banyak agar kita bisa terus mantau teman-teman dan membuat konten baru tiap harinya yang tentunya fresh dan akan mengedukasi teman-teman semua dimanapun, kapanpun ya. Oke, mungkin gini aja, buat teman-teman yang mau nanya nih tentang analisa teknikal atau tentang kripto, boleh langsung komen aja di YouTube. Pakai hashtag deh. Ya, pakai hashtag tanya Cici ya. Hashtag tanya Cici Kripto. Tanya Cici Kripto ya. Pasti akan dijawab. Iya. Boleh. Kali jawab. Ya, tapi jawabnya sama kita. Mungkin dari saya cukup sih. Oke, mungkin cukup teman-teman sampai di sini. Kalau gitu, thank you banget semua yang udah hadir di event malam hari ini ya. Jadi di sini saya Tantri dan saya Fernanda. Satu lagi Cici Kripto. Kami bertiga sign out. Salam cuan. Thank you semua yang udah hadir. Selamat malam. See you on another event. Bye. Bye-bye, Cici. Thank you semua.